Halo, selamat sore pemirsa. Kembali lagi bersama saya Sri Rahayu di acara seputar pembelajaran di masa pandemi COVID-19 untuk mengabarkan berita-berita teraktual, tajam, dan terpercaya yang akan saya perbincangkan langsung bersama rekan saya, Kak Acap Hani Ridwansyah, selaku mahasiswa UIN Bandung. Langsung saja kita tanyakan kepada Kak Acap Hani Ridwansyah, bagaimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya kalau seperti itu. Nah Kak, bagaimana sih perasaan Kakak belajar di rumah? Oke. Untuk perasaan saya sendiri, yang pertama ketika saya melaksanakan belajar di rumah ataupun daring sendiri, dampak daripada COVID-19 ini yang saya rasakan terutama agak sedikit keberatan ya Kak. Iya. Karena kan kita sebagai mahasiswa yang tentunya dari semester 1 sampai semester 8 yang seharusnya melaksanakan kegiatan pembelajaran itu di kampus, tetapi ketika kita dihadapkan dengan situasi yang secara mendadak ini, kita agak sedikit keberatan itu dikarenakan pembelajaran sangat berbeda gitu, dari mulai tingkat keefektivitasan belajar dan juga dari mulai metode ataupun cara mengajar dosen itu yang sangat berbeda. Baik. Kemudian bagaimana cara belajar di rumah saat ini yang pastinya kan berbeda secara belajar di kampus gitu Pak. Untuk belajar di rumah sendiri, mungkin untuk saat ini saya dengan mahasiswa yang lain dan maupun dengan dosen kebanyakan menggunakan salah satu platform, yaitu biasanya menggunakan aplikasi Zoom maupun Google Meet, dan satu lagi adalah Schoology kalau di Google-nya itu. Jadi mungkin pada saat ini kami semua juga menggunakan aplikasi tersebut untuk melaksanakan proses pembelajaran secara daring ini. Baik, seperti itu ya. Kemudian bagaimana menurut Kakak jika belajar di rumah terus dilanjutkan hingga waktu yang belum ditentukan? Menurut saya ada beberapa kendala yang mungkin akan dirasakan dampak daripada pembelajaran dari di rumah ini. Untuk yang pertama mungkin dampak daripada keberatannya orang tua dalam hal memberikan kuota internet ya. Yang kedua, dampaknya kita dari setiap daerah yang ada di daerah Indonesia, tidak semuanya daerah itu memiliki fasilitas laptop dan maupun fasilitas internet ya. Jadi internet ini merupakan hal yang sangat penting, tapi ketika kita jaringan itu terganggu, maka di sanalah kita akan merasakan keberatan gitu ya belajar, karena terganggu proses pembelajaran tersebut gitu, karena mungkin mekanisme daripada jaringan itu. Ya, seperti itu. Kemudian dilema yang sering Kakak hadapi saat belajar di rumah bagaimana? Untuk hal ini mungkin pengalaman pribadi saya ya Kak. Ya. Pengalaman pribadi saya ketika saya melaksanakan pembelajaran daring di rumah, selama misalkan 1-2 jam itu pasti saya merasa sangat jenuh dan sangat bosan sekali. Yang saya lakukan daripada itu adalah ketika kita ada pertemuan di Google Meet maupun di Zoom, saya sendiri mematikan kamera kemudian melaksanakan kegiatan lain ya, seperti contohnya bisa jadi tiduran gitu, ataupun memang ketiduran beneran gitu Kak. Ya, ya. Jadi hal tersebut itu mungkin sering terjadi gitu ketika melaksanakan pembelajaran daring tersebut gitu. Jadi banyak kendala. Apalagi dilaksanakannya lama gitu ya, lama sekali gitu. Ya. Bagaimana tanggapan Kakak mengenai belajar secara daring atau belajar di rumah? Mungkin tanggapan menurut saya ada sisi positif dan ada sisi negatif. Kita ambil salah satunya, yaitu dari sisi positifnya, yaitu mahasiswa ketika melaksanakan pembelajaran di rumah itu mereka bisa melaksanakan itu secara langsung, baik kapanpun dan dimanapun bisa dilaksanakan secara online gitu ya. Yang kedua mungkin dari sisi kekurangannya, kendalanya yaitu ketika misalkan mahasiswa dan dosen itu
kurang berinteraksi dalam hal memecahkan suatu masalah maupun dalam membahas sebuah materi gitu kan. Jadi kurang efektif karena mereka tidak semuanya bisa berinteraksi dan berdiskusi dalam hal ini. Baik. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir ya Kak, pernah tidak selama belajar daring orang tua Kakak terlibat di dalamnya? Ya. Menurut saya pribadi, berdasarkan pengalaman yang saya laksanakan sebelumnya, yaitu orang tua belum sama sekali terlibat dalam hal ini dikarenakan mungkin selain daripada orang tua kita memiliki sebuah kesibukan, dan mungkin yang keduanya orang tua kita juga merasa kalau misalkan beliau ikut kita dalam melaksanakan pembelajaran dari ini, beliau akan beranggapan bahwa akan mengganggu proses pembelajaran kali ini. Jadi saya pribadi belum pernah ikut campur orang tua ikut melaksanakan kegiatan pembelajaran dari bersama saya gitu ya Kak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Kakak sudah menyempatkan waktu untuk berkenan diwawancarai mengenai pembelajaran COVID-19. Baik, sama-sama. Terima kasih Kak. Berita tadi menutup acara seputar pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Saya Sri Rahayu pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.